Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di ibadah pada pagi hari ini. Dan kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah virus corona pada saat ini, kita masih bisa beribadah pada Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita patut mengucap syukur juga bahwa walaupun bangsa kita pada saat ini dalam keadaan sulit, tapi puji Tuhan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan selanjutnya mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam suasana ibadah pada pagi hari ini. Dan kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 bait yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita memasuki hari Minggu Tritunggal Kudus. Untuk itu marilah kita bersama-sama membangun ibadah pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan telah memberitakan kasih-Nya kepada kita, agar kita mengasihi Tuhan dan sesama. Dalam menjalani hidup dan kehidupan hari demi hari, kita seringkali kehilangan kasih Tuhan. Untuk itu marilah kita mengoreksi batin kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan yang senantiasa mengasihi dan menyayangi kami, pada hari ini kami bersama-sama bersatu hati menghadap kehadirat-Mu, membawa kehidupan kami yang tidak sempurna ini. Kami mengakui bahwa seringkali kami kehilangan kasih Tuhan. Seringkali kami tidak membawa damai Tuhan dalam kehidupan ini, baik di tengah keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu kami memohon belas kasihan-Mu. Kami yakin belas kasihan Tuhan yang membawa damai sejahtera kepada kami. Kami bersyukur atas kasih sayang-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam Juru Selamat kami Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dari Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab, tertulis di dalam Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian anugerah pengampunan dari Tuhan kepada kita. Disilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan bernyanyi
Kidung Jemaat 347 bait 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam doa. Maha tinggi Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kami haturkan kehadirat Bapa atas karya Bapa yang sungguh indah pada pagi hari ini. Kami boleh menjalankan ibadah walaupun secara online. Sebentar kami akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami menyadari segala keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami tidak hanya boleh mendengar firman Tuhan saja, namun mampukan kami memahami dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Pendeta Setio Budi Kristianto sebagai talang sabda Tuhan pada pagi hari ini, urapi sehingga apa yang keluar bukan hanya kehendaknya sebagai manusia, namun kehendak Tuhan saja yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20 yang demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, terlebih mau melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada hari ini temanya adalah dipanggil menjadi murid Yesus Kristus dan menjadi saksinya. Ada seorang pengendara sepeda motor, dia melihat di speedonya dan merasa bensinnya sudah habis, hampir habis, dan dia langsung ke pom. Di situ diisi bensin, kemudian dia membayar, dan dia mengucapkan terima kasih kepada karyawan pom itu. Selain itu, dia juga berharap semoga tetap sehat semuanya dan lancar dalam usahanya. Setelah pengendara sepeda motor ini
mengucapkan demikian ditanggapi oleh karyawan POM itu dengan ungkapan, bukan hanya memohon sehat dan lancar dalam usaha, tetapi juga selamat. Keselamatan itulah yang diharapkan semua orang. Oh ya, benar, selamat itu memang kebutuhan kita. Ya, demikian sebuah ilustrasi nyata antara pengendara sepeda motor dan karyawan POM itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui kisah nyata itu mengingatkan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah kebutuhan semua orang. Dan hal ini juga diungkapkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk ucapan atau kata-kata. Dalam bentuk tulisan, misalnya di sebuah pabrik atau perusahaan ada tulisan utamakan keselamatan kerja. Misalnya di belakang kendaraan ada tulisan utamakan selamat. Ada juga kadang-kadang di dalam sebuah gapura ada tulisan selamat jalan. Itu berupa tulisan. Selain tulisan juga ada ungkapan kata-kata. Contoh, selamat pagi. Maksudnya kita dapat bangun pagi, menikmati hari pemberian Tuhan, kita bisa bernafas, bisa berjumpa dengan sesama kita. Dan biasanya melalui WA, SMS, atau melalui telepon kita mengucapkan selamat pagi dan dibalas selamat pagi juga. Namun, jikalau selamat pagi dibalas dengan hanya kata-kata pagi saja, biasanya ada yang bertanya, loh mana ucapan selamatnya, dan seterusnya. Ya Bapak, Ibu, dan Saudara, pada hari ini kita memasuki Minggu Tritunggal Kudus, dan kita diingatkan bagaimana karya penyelamatan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, Yesus Kristus yang melaksanakan keselamatan manusia, dan Roh Kudus yang menerapkan keselamatan manusia. Allah Bapa yang merencanakan keselamatan, maksudnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah Bapa datang untuk mencari dan ingin menyelamatkannya dengan cara Dia memberikan petunjuk, yaitu 10 perintah Allah, mengutus para nabinya. Namun Allah tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya dari belenggu dosanya. Oleh karena itu, Dia merencanakan keselamatan dengan cara Dia datang ke dunia ini. Sedangkan Yesus Kristus itulah Allah sendiri yang sudah merencanakan keselamatan itu. Dari surga datang ke dunia ini. Dia menderita, sengsara, mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Pada hari ketiga Dia bangkit dari antara mati, kemudian Dia naik ke surga. Sedangkan Roh Kudus adalah yang menerapkan keselamatan bagi umat manusia. Dia berkarya untuk mengubah dan membaharui segala sesuatu, mengubah dan membaharui seluruh umat manusia agar hidup baru di dalam Tuhan. Yang tadinya jauh menjadi dekat dengan Tuhan, yang tadinya terpisah dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan mereka yang hidup baru dalam Tuhan, dia menjadi milik Tuhan dan menjadi murid Tuhan, yang terus belajar kepada Tuhan sebagai Sang Guru dan belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, serta melakukan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam bacaan kita pada saat ini di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 merupakan perintah Yesus yang ada di perikop penutup Injil Matius. Dan perintah Yesus ini seringkali ada istilah ungkapan amanat agung kepada umat manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Apa yang menjadi latar belakang penulisan Injil Matius ini? Injil Matius ini ditujukan kepada kelompok orang Yahudi yang beragama Kristen. Saat itu bisa dikatakan gereja Yahudi yang pertama. Saat itu situasi dan kondisi mereka sedang bingung. Mereka sedang mencari jati diri sebagai orang Kristen. Mengapa mereka bingung? Karena saat itu belum ada pembedaan antara orang Yahudi yang beragama Kristen dengan orang Yahudi yang beragama Yahudi. Orang Yahudi yang beragama Kristen saat itu melaksanakan ibadah dan tata ibadahnya serta kitab sucinya juga sama dengan orang yang beragama Yahudi. Mereka dalam kebingungan. Mereka belum bisa membedakan. Dalam situasi seperti itu muncullah dua golongan. Yang pertama adalah orang Yahudi yang beragama Kristen yang mempertahankan jati diri Yahudi. Golongan yang kedua adalah orang Yahudi yang beragama Kristen yang melepaskan jati diri Yahudi. Kelompok orang Yahudi beragama Kristen yang mempertahankan jati diri Yahudi, mereka memiliki pemahaman bahwa Yesus adalah Sang Mesias khusus untuk orang Yahudi. Demikian juga Injil diberitakan hanya khusus untuk orang Yahudi. Keselamatan Allah ditujukan hanya kepada orang Yahudi saja. Sedangkan kelompok yang kedua, golongan yang kedua adalah orang Yahudi yang melepaskan jati diri Yahudi. Mereka memiliki pemahaman bahwa Yesus itu Sang Mesias bukan hanya bagi bangsa Yahudi tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Injil diberitakan bukan hanya bagi bangsa Yahudi tapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain. Keselamatan Allah itu dinyatakan bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja tetapi juga untuk bangsa-bangsa yang lain, untuk semua orang, untuk semua kelompok manusia. Terhadap kedua golongan inilah Matius merangkul mereka. Bukan hanya merangkul tapi mengkritisi mereka, terutama dalam hal bagaimana menjadi murid Tuhan Yesus. Di dalam ayat 19 ada kalimat, jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi murid dan menjadikan murid erat kaitannya dengan mengikut dan melakukan. Menjadi murid adalah mengikut guru dan melakukan kehendak guru. Menjadi murid berarti hidup sesuai dengan ajaran guru dan menampakkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi murid dalam hal ini bukan dalam hal status, tetapi dalam hal gaya hidup murid. Dan gaya hidup murid ini yang mempengaruhi, yang memberikan semangat kepada orang lain, kepada sesamanya, juga menjadi murid Yesus. Artinya menampakkan gaya hidup Yesus. Belajar kepada Yesus dan melakukan apa yang menjadi keinginan Yesus. Dalam ayat 19 juga ada kalimat, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Orang yang mau masuk agama Yahudi, dia harus melewati aturan yang ditata oleh orang Yahudi, yaitu baptisan Yahudi. Demikian juga orang Yahudi yang menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, juga dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya karya keselamatan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus kepada orang yang percaya. Sehingga orang yang dibaptis ini menjadi milik Yesus Kristus dan menjadi murid Yesus. Belajar kepada Yesus, belajar apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat 20 dikatakan, ajarlah mereka
melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar apa? Dan mengajar apa? Belajar dan mengajar segala sesuatu yang diperintahkan oleh Yesus kepada para pengikutnya, kepada para muridnya. Melakukan segala sesuatu artinya melakukan kehendak Allah, yaitu memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Seperti dalam renungan beberapa minggu yang lalu, bahwa hubungan baik dengan Tuhan itu diwujud nyatakan kita menerima pengampunan dari Tuhan sehingga kita menerima damai sejahtera, dan Tuhan ingin agar damai dari Tuhan itu kita sebarkan dalam kehidupan bersama dengan sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah inti amanat agung. Seperti tema renungan pada saat ini, dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus dan menjadi saksinya. Artinya kita dipanggil untuk berkiprah menjadi murid Yesus dan terus belajar kepada Yesus dan belajar apa yang menjadi kehendaknya dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Kita dipanggil bukan untuk menaklukkan jiwa atau mengkristenkan orang, tetapi kita disuruh untuk bersaksi. Artinya menjadi murid Yesus, belajar kepada Yesus, dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus. Dengan demikian kesaksian kita itu juga memberikan semangat dan dorongan kepada orang lain untuk menjadi murid Yesus. Artinya ikut melakukan apa yang menjadi kehendak Yesus dalam kehidupan bersama ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, bersaksi artinya kita melakukan keinginan Yesus. Dalam kesaksian itu, sebagai murid Yesus, dan kita juga dipanggil sebagai murid Yesus, ada pertanyaan bagi kita dan pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Adakah kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera dalam kehidupan ini, baik di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat menjadi murid Yesus dan menjadi saksi Tuhan. Roh Kudus yang menyanggupkan dan memampukan kita untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan. Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan memberkati kita. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengikrarkan iman rasuli. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur dan mengucapkan persembahan. Dan sebelum kita mengucapkan persembahan, mari kita dengarkan ada firman yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 13. Yang demikian bunyi firman, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Mari kita kumpulkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 287 A, bait 3. Marilah kita bersatu hati dalam doa syafaat. Melalui kesaksian firman-Mu ya Tuhan, kami diingatkan bagaimana menjadi murid Yesus Kristus yang terus belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sertai kami, berkati kami agar setia dan taat mengikut Engkau untuk menjadi murid Tuhan dan menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan ini. Untuk bangsa dan negara Indonesia, dari pemerintahan pusat sampai daerah, sertai mereka di dalam tugas mereka untuk melayani dan memimpin rakyat. Berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka dalam menghadapi wabah virus corona ini, dalam menghadapi tantangan perekonomian dan keamanan bangsa dan persoalan bangsa yang lain. Berkati bangsa dan negara Indonesia ini agar menjadi bangsa yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya dan menjadi bangsa yang menjadi teladan bagi bangsa lain. Untuk gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk GKJW Jemaat Ulingi, kami yakin Tuhan di dalam Roh Kudus yang menumbuh kembangkan, Tuhan juga yang menyertai dan memberkati agar perjalanan gerejamu dapat menjadi saksi Tuhan, yaitu gereja yang menjadi berkat, bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan di tengah masyarakat, di lingkungan sekitar, dan dimanapun berada. Untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami yakin Tuhan yang memberkatinya dan memakai persembahan tersebut untuk melayani di tengah pelayanan di gereja Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya, kami yakin Tuhan selalu hadir untuk menyertai dan memberikan semangat dalam hidup mereka, penuh penyerahan diri dan pengharapan dalam Tuhan. Berkati mereka agar pulih dari sakit dan kelemahannya dan membawa sukacita bagi mereka. Yang sedang berulang tahun kelahiran dan perkawinannya, sertai dan berkati hidup dan kehidupan mereka. Bagi yang mengalami pergumulan di tengah keluarga, bab
ekonomi, bab pendidikan anak-anak dan masa depan keluarga, pergumulan tentang hidup di tengah gereja, di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Kami yakin Tuhan hadir untuk menyertai dalam setiap pergumulan kami, sehingga kami mendapatkan kekuatan yang selalu baru dari Tuhan, sehingga kami tetap memiliki semangat hidup penuh penyerahan diri dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan segala keberadaan kami yang penuh kelemahan ini hanya di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali dalam kehidupan kami masing-masing. Kami yakin Roh Kudus yang menyanggupkan dan memampukan kami untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, demi kemuliaan Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini hanya di dalam Juru Selamat kami, Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersatu hati di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan berdiri. Kita mengakhiri ibadah pada saat ini dan kembali dalam hidup kita sehari-hari. Kita yakin Roh Kudus hadir untuk menyertai, menyanggupkan dan memampukan kita agar menjadi murid Yesus dan menjadi saksinya demi kemuliaan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan hadir untuk memberkati kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bernyanyi dengan kidung jemaat nomor 413, bait 2. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah yang Maha Mulia, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa mencurahkan berkat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara mulai hari ini sampai selamanya. Amin.